Di sini kami akan mempresentasikan materi konteks free grammar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ivan juga. Dan ada M. Syakbil karena. Oke, mungkin lanjut. Nah, eh, di sini konteks free grammar itu apa sih? Jadi konteks free grammar itu merupakan bahasa bebas konteks atau suatu metode rekursif yang paling sederhana untuk menspesifikasikan aturan-aturan dalam menyusun string dari bahasanya. Dan dapat pula menspesifikasikan bahasa-bahasa non-reguler tertentu, misalnya saja aturan tingkat dari bahasa pemrograman serta dari bahasa formal yang lainnya. Konteks free grammar memiliki aturan produksi dengan bentuk sebagai berikut. Next. Nah, memiliki aturan produksi sebagai berikut. Ada di PPT, di mana A sendiri merupakan sebuah simbol non-terminal atau variabel. Lalu ada alpha yang merupakan sebuah string yang terdiri dari kombinasi terminal atau simbol pada bahasa dan atau non-terminal. Sebuah CFG secara formal didefinisikan sebagai 4 tupel, yaitu VTSP, di mana V merupakan himpunan non-terminal atau variabel, lalu T merupakan himpunan terminal atau alfabet bahasa. Lalu P himpunan aturan produksi dan S simbol awal atau start symbol, di mana S merupakan himpunan dari V. Eh, Lalu ada language atau bahasa dari suatu grammar G dinotasikan sebagai LG, merupakan himpunan semua string terminal yang dapat diturunkan dari simbol awal S. Contohnya, misal kita memiliki grammar G dengan V, eh, himpunan S, lalu ada T yang berisi AB, lalu P di mana S menuju ke ASB atau epsilon, dan S merupakan dimulai dari S. Language yang dihasilkan oleh grammar G ini adalah LG sama dengan A pangkat N B pangkat N, di mana N ini lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Ini berarti bahasa tersebut terdiri dari string kosong, dilanjut dengan AB, dilanjut dengan AABB, AAABBB, dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada penurunan atau derivation. Derivation ini adalah proses untuk menerapkan aturan produksi untuk mengubah string yang berisi non-terminal menjadi string lain dengan tujuan akhir yaitu menghasilkan string yang hanya berisi terminal atau sebuah sentence. Di sini ada contoh grammar, V-nya itu non-terminal, ada E, T, dan F. Terminalnya itu ada A, B, C, tambah kali dan juga eh, koma, kurung, dan juga ada S atau start, dimulai dari E, dan juga ada P atau produksinya. Dia bisa dilihat di MWT, yaitu senses yang akan diturunkan yaitu adalah A tambah B dikali C. Nah, di sini penurunan itu dibagi ada tiga, yaitu yang pertama ada leftmost derivation. Leftmost derivation ini adalah penurunan yang diutamakan itu paling kiri. Jadi non-terminal paling kiri dalam string yang sedang diproses selalu dipilih terlebih dahulu untuk digantikan dengan aturan produksinya. Jadi di sini uh, yang pertama itu kan tadi adalah awalan start itu E. Jadi di sini E plus T yang diutamakan adalah si E tersebut. E itu diubah diturunkan ke string lainnya. Nah, dengan proses yang ada di sini, hasil akhirnya menjadi A tambah B dikali C. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang macam-macam penurunan yang kedua itu ada rightmost derivation. Jadi pada dasarnya rightmost derivation itu proses penurunan dalam CFG, di mana setiap kali kita mengganti simbol non-terminal, kita selalu memilih non-terminal yang paling kanan terlebih dahulu. Jadi misalkan ada sebuah string, dalam sebuah string ada beberapa non-terminal, yang paling kanan yang akan digantikan dulu. Nah, di situ bisa dilihat pada gambar. Jadi yang pertama itu simbol awalnya itu berupa E, lalu dikembangkan menjadi E plus T, dan kemudian T dikembangkan lagi menjadi T, T bintang F,
lalu non-terminal paling kanan F diganti dengan terminal C, dan kita pindah ke non-terminal paling kanan berikutnya yaitu T dan diubah menjadi F. Lalu yang keenam itu F kita ubah menjadi terminal B. Ketujuh, non-terminal paling kanan berikutnya adalah E, diubah juga menjadi T. Lalu selanjutnya pada tahap yang ke-8, P kita ubah menjadi F, dan yang terakhir itu F kita ubah menjadi terminal A, dan di situ akan mendapatkan hasil akhir yang sama dari rightmost derivation, yaitu A plus B kali C. Next. Dan selanjutnya ini tentang pohon penurunan atau parse tree. Jadi parse tree ini adalah representasi grafis dari proses derivation yang meliputi ada akar pohon merupakan sebuah simbol awal atau start, lalu ada node internal yang merupakan non-terminal, lalu ada berupa daun yang merupakan simbol terminal. Jadi di slide tersebut ada contoh gambar dari struktur parse tree untuk kalimat atau sentence dari A plus B kali C. Next. Oke. Berikutnya kita membahas penyederhanaan grammar. Jadi CFG sendiri itu perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang nggak berarti. Nah, step-stepnya sendiri ada 3. Yang pertama, eliminasi epsilon production. Jadi langkah ini itu memastikan tiap variabel menghasilkan minimal satu simbol, sehingga grammar lebih sederhana dan tidak menimbulkan ambiguitas karena string kosong. Berikutnya adalah eliminasi unit production. Jadi di step ini kita menghapus aturan yang berbentuk seperti variabel lain. Setelah dia hapus, setiap variabel akan langsung menghasilkan terminal atau kombinasi terminal dan variabel lain, bukan hanya meneruskan ke simbol lain tanpa perubahan. Lalu yang terakhir, kita eliminasi useless simbol, atau kita menghapus variabel atau simbol yang tidak berkontribusi. Next. Nah, di sini contohnya untuk step eliminasi epsilon production. Di sini bisa dilihat kalau ada aturan bahwa B menghasilkan epsilon. Nah, maka di sini akan kita ganti. Jadi untuk setiap aturan lain yang mengandung B, nanti B-nya akan kita substitusikan. Sehingga nanti kita akan mendapat di sini B menghasilkan B kecil, terus juga ada A menghasilkan epsilon. Tapi ini akan sama seperti yang sebelumnya, maka di sini kita juga substitusi nilai A besarnya dengan epsilon di aturan-aturan yang lain. Hasilnya nanti akan seperti ini, di mana nanti itu S menghasilkan A kecil, A gede, A kecil juga C, dan seterusnya. Next. Nah, berikutnya kita akan mengeliminasi unit production. Jadi unit production sendiri itu ketika misalkan ada satu variabel menghasilkan variabel lainnya. Jadi itu membuang-buang ya, nggak perlu dan bisa kita substitusi langsung. Contohnya di sini misalkan ada A besar menghasilkan B besar, maka B besar di sini bisa substitusi dari aturan produksi yang dari B besarnya juga. Jadi maka di sini akan ada A besar menghasilkan A kecil A besar, lalu menghasilkan A kecil, menghasilkan B kecil B besar. Tes. Oke, lanjut. Untuk eliminasi production kurang lebih kayak gitu, nanti diterapkan pada semua yang masih terdapat unit production. Lalu berikutnya step eliminasi useless simbol, di mana di step ini kita akan mengeliminasi aturan produksi yang memang nggak bisa dijangkau dari titik start. Nah, kalau di sini contohnya ada aturan produksi dari D besar dan juga aturan produksi dari E besar. Ini dua-duanya nggak bisa dijangkau dari titik start, makanya di sini bisa kita hapus. Sehingga nanti kita akan mendapatkan aturan produksi seperti yang di sebelah kanan ini. Next.
selanjutnya setelah penyederhanaan yaitu ada bentuk normal, di mana hasil dari penyederhanaan tersebut CFG dapat di konteks free grammar itu bisa dibentuk menjadi bentuk normal, di mana ada dua bentuk normal, yaitu ada bentuk normal Chomsky atau CNF dan bentuk normal Gilbert atau GNF. CNF sendiri merupakan salah satu bentuk standar dari tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar yang digunakan untuk menyederhanakan proses analisis dan parsing bahasa formal. Dapat dilihat bahwa contoh bentuk normal Chomsky sebagai yang ada di PowerPoint, di mana sebagai berikut, di mana itu setiap produksi yang ada itu memenuhi aturan CNF karena hanya mengandung dua variabel atau satu terminal di sisi kanan. Lalu untuk bentuk normal Gilbert itu bentuk lain dari penyederhanaan konteks free grammar. Sebuah CFG dikatakan dalam bentuk GNF jika setiap produksinya memiliki bentuk ya sebagai berikut, di mana A merupakan simbol terminal pertama dan alfa adalah deretan variabel yang bisa saja kosong. Itu adalah contoh dari GNF. Nah, dari kedua bentuk normal tersebut, sebenarnya bentuk normal ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menyederhanakan CFG, namun memiliki pendekatan yang berbeda, di mana CNF merupakan menekankan bahwa setiap produksi hanya boleh terdiri dari dua variabel dan satu terminal, dan untuk GNF itu memastikan bahwa setiap produksi selalu dimulai dengan sebuah simbol terminal. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.